capek. Aku cinta bumi. Halo teman-teman penjelajah. Hari ini kita akan menempuh perjalanan udara yang sangat jauh. Melintasi samudra biru yang luas menuju sebuah benua yang unik, yaitu Australia. Tempat di mana banyak hewan ajaib yang tinggal. Kita sekarang berada di tengah hutan eukaliptus yang udaranya terasa sangat segar dan beraroma harum. Coba teman-teman tengok ke atas dahan pohon itu. Di sela-sela dedaunan yang rimbun, ada makhluk yang bentuknya bulat, berbulu abu-abu tebal, dengan telinga lebar yang dipenuhi rambut putih halus. Lihat, hidungnya yang besar dan hitam seperti kancing baju. Wah, ia sedang melirik kita dengan mata bulatnya yang mengantuk. Banyak orang menyebutnya beruang koala. Tapi, tahukah kalian rahasia pertamanya? Koala sebenarnya sama sekali bukan keluarga beruang. Mereka tidak bersaudara dengan beruang madu atau beruang kutub. Koala adalah hewan marsupial, yang artinya mereka adalah hewan berkantung. Mereka justru bersaudara dekat dengan kanguru dan wombat. Jadi, mari kita sebut mereka si kantung yang lucu. Penasaran kenapa mereka hanya ada di Australia dan kenapa mereka terlihat sangat santai? Yuk, kita bongkar rahasianya. Teman-teman, bayangkan jika kalian punya tas ransel yang menempel di perut. Itulah yang dimiliki oleh ibu koala. Tapi ada yang unik. Kantung koala itu menghadap ke belakang, dekat kaki belakangnya. Kenapa ya? Karena koala adalah pemanjat pohon yang hebat. Kantung yang menghadap ke bawah mencegah ranting-ranting atau debu masuk ke dalam saat sang ibu sedang memanjat. Di dalam kantung itulah petualangan hidup dimulai. Saat lahir, bayi koala yang disebut Joy ukurannya sangat-sangat kecil. Hanya sebesar butiran kacang jeli atau sekitar 2 cm saja. Joy yang mungil ini lahir dalam keadaan buta dan belum punya bulu. Namun, dengan instingnya yang hebat, dia merangkak masuk ke dalam kantung ibunya yang hangat. Di dalam sana, Joy akan tidur dan minum susu selama kurang lebih 6 bulan. Bayangkan, 6 bulan hanya berada di dalam kantung. Setelah dia tumbuh cukup besar dan bulunya sudah lebat, barulah Joy berani mengeluarkan kepalanya untuk melihat dunia. Saat usianya sudah 1 tahun, Joy akan pindah ke punggung ibunya. Dia akan berpegangan sangat erat di sana, mengikuti kemanapun ibunya pergi. Belajar memanjat, dan belajar memilih daun yang enak seperti sedang digendong sambil jalan-jalan ya. Sekarang, mari kita bicara tentang makanan. Kalau teman-teman mungkin suka makan sayur dan bayam atau buah apel, koala sangat keras kepala soal menu makanannya. Mereka
hanya mau makan daun dari pohon eukaliptus. Tapi ada satu masalah besar. Daun ini sebenarnya mengandung minyak yang beracun bagi hampir semua hewan lain. Jika hewan lain memakannya, mereka bisa jatuh sakit. Lalu, bagaimana dengan koala? Wah, koala punya sistem pencernaan yang punya kekuatan super. Di dalam perut mereka ada organ khusus yang panjangnya bisa mencapai 2 meter untuk menyaring dan menghancurkan racun tersebut. Hebat sekali, bukan? Hidung koala yang besar itu bukan cuma untuk hiasan loh. Hidung itu berfungsi seperti alat pendeteksi yang canggih. Sebelum mereka makan, koala akan mengendus satu persatu daun dengan teliti. Mereka bisa membedakan mana daun yang mengandung banyak air dan mana yang racunnya terlalu kuat. Dan tahu tidak, koala itu jarang sekali minum air dari tanah. Nama koala sendiri ternyata diambil dari bahasa kuno suku aborigin yang berarti tidak ada air. Mereka mendapatkan semua kebutuhan air mereka hanya dari daun yang sangat segar. Benar-benar penghemat air yang luar biasa. Jika ada perlombaan tidur tingkat dunia, koala pasti akan mendapatkan medali emas. Teman-teman, tahukah kalian berapa lama koala tidur dalam sehari? Mereka bisa tidur selama 18 hingga 22 jam. Itu artinya mereka menghabiskan hampir seluruh hidup mereka untuk bermimpi di atas pohon. Mungkin teman-teman sempat berpikir, wah, malas sekali ya. Tapi sebenarnya ada alasan ilmiah. Daun eukaliptus yang mereka makan itu energinya sangat sedikit. Mengolah racun di dalam perut juga butuh tenaga yang besar. Jadi, cara terbaik bagi koala untuk menghemat tenaga adalah dengan beristirahat total. Tidur adalah cara mereka menjaga energi agar tetap sehat. Coba teman-teman perhatikan cara mereka tidur. Mereka tidak jatuh dari pohon meskipun tidurnya nyenyak. Itu karena kaki dan cakar mereka mengunci dahan pohon dengan sangat kuat. Bagian bawah tubuh mereka juga punya bulu yang sangat tebal dan bantalan kulit yang keras, sehingga dahan pohon yang keras terasa seperti kasur empuk bagi mereka. Memeluk pohon juga membantu mereka tetap dingin saat matahari Australia sedang panas-panasnya. Pohon itu adalah kasur, AC, dan pelindung bagi mereka. Mari kita lihat lebih dekat tangan dan kaki si pemanjat ahli ini. Tangan depan koala punya desain yang unik untuk mencengkeram. Mereka punya 2 jempol pada setiap tangan depan. Coba teman-teman bayangkan punya 2 jempol di satu tangan. Pasti sangat mudah untuk memegang dahan pohon yang licin kan? Selain itu,
kuku koala sangat tajam dan melengkung seperti kait besi. Tapi ada satu fakta yang akan membuat kalian terkejut. Jika kita melihat ujung jari koala dengan mikroskop, mereka punya sidik jari yang polanya sangat mirip dengan sidik jari manusia. Begitu miripnya, sampai-sampai dulu para polisi sering bingung jika ada sidik jari koala di tempat kejadian. Padahal mereka hewan marsupial, tapi punya kesamaan unik dengan kita. Kaki belakang mereka juga tidak kalah hebat. Ada jari yang menyatu yang mereka gunakan khusus sebagai sisir untuk merapikan bulu-bulu mereka agar tetap bersih dan bebas dari serangga. Jadi, meskipun mereka tidur sepanjang hari, mereka tetap terlihat rapi dan bersih seperti habis mandi. Penjelajah cilik, perjalanan kita di hutan eukaliptus sudah hampir berakhir. Kita sudah belajar bahwa koala adalah hewan yang cerdas dengan caranya sendiri, penyabar dan sangat tenang. Namun, saat ini koala sedang menghadapi tantangan besar. Hutan tempat tinggal mereka mulai berkurang karena pembangunan dan cuaca yang semakin panas. Koala butuh pohon untuk rumah mereka, butuh daun untuk makanan mereka, dan butuh kita untuk menjadi sahabat mereka. Kita tidak perlu pergi ke Australia untuk menolong mereka. Dengan menjaga bumi tetap hijau, mengurangi penggunaan plastik, dan belajar tentang alam, kita sudah ikut membantu menjaga rumah bagi koala dan hewan-hewan lainnya. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ensiklopedia koala hari ini. Ingatlah untuk selalu menyayangi semua makhluk hidup ciptaan Tuhan, baik yang ada di darat, udara, maupun di bawah laut. Tetaplah menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu. Sampai jumpa di petualangan berikutnya bersama ensiklopedia hewan lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan ACB. Dadah.